Ini putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk datang ke sana. Saya tidak apa ini putusan, saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang patut. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang akan memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa Agung hanya simpan saja. Jadi berkali ini saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa Agung. Berapa kali saya bersurat, datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa Agung mau dia bereskan itu, jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa rambut tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, ketika saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya? Lihat. Oke? Anda lihat aslinya? Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah lama. Dan yang lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah, ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu, langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi ini yang Dian Sandi? Ya, ini bukan yang Bang Andi Aswan? Nanti ya saya tunjukkan yang bukan yang Bang Andi Aswan. Bukan scan
scan ya. Jadi scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh saya ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli, udah bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar. It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya. Ini scan yang asli. UGM asli ini ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soeharto? Embosnya Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana scannya Dian Sandi ada nggak? Scannya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan nggak menguasai, saya nggak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang Enggak, yang dibilang ijazah Jokowi di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Memang bukan asli kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Asli just scanning saya. Persis saya. Kan bilang scanning saya. Saya bilang scanning. Saya beranggapan Ya kan? Saya beranggapan Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Habis waktunya udah. itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, pasti. baik. Siap. dan Oke, logis. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau. Saya udah sedikit lagi. Saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus ijitu, Juvenes
artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah, teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut, banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Kita mulai dari Sukirman mengatakan, Andi Aswan patut dipenjarakan karena mulutnya selalu berbohong. Komentar selanjutnya dari Burungku mengatakan, kalau Jokodok belum dibui dan antek-anteknya, negara terus bakalan hancur. Komentar selanjutnya dari Bang Dang Suproto mengatakan, Andi Azwan busuk mulutnya, nggak takut akhirat. Komentar selanjutnya dari Sri Budropormo mengatakan, di Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah pejabat-pejabat polisi dan para penegak hukum yang jujur seperti hakim ini. Tidak seperti sekarang para penegak hukum rela menggadaikan harga diri dan martabatnya demi membela orang-orang yang berani membayar mahal di luar gaji yang dibayarkan dari uang rakyat meski mereka itu jelas-jelas dan nyata bersalah. Komentar selanjutnya dari Pak Parmi mengatakan, ayo Pak penegak hukum di NKRI ini tegakkan, buktikan dengan jujur dan benar karena kamu semua ini dibayar oleh rakyat NKRI, bukan kamu dibayar oleh si pembohong, si penipu, si pencuri. Komentar selanjutnya dari Zardini Yuncu mengatakan, berhentilah berdebat sama Andi Azwan, sama dengan anak-anak ingusan keras tak menentu. Komentar selanjutnya dari Nurmila Sari mengatakan, ini kehancuran Indonesia sebab hukum terbang pilih disebabkan penegak hukum yang pengecut atau penegak hukum kerjasama para tersangka. Komentar selanjutnya dari Muafi mengatakan, polisi sudah tidak dihargai lagi kalau hukum menyimpang dari ketentuan, rakyat sudah tahu masalah ijazah kok ribet bener. Komentar selanjutnya dari Rina mengatakan, supaya lebih banyak masa kami yang luar pulau berilah kami ongkos untuk ke Jakarta untuk membantu saudara kami turun ke ibu kota, daripada di koruptor bajingan sebelum negara ini hancur. Komentar selanjutnya dari Rian Nurdiansyah mengatakan, kalau terbongkar kejahatan Jokowi, seret semua, penjarakan yang seberat-beratnya karena Jokowi biang kejahatan. Komentar selanjutnya dari Sudirga Hanga mengatakan, bagus sekali PSK Pak Hakim untuk membela kebenaran karena Jokowi terbukti ijazah palsu.
Polda menutupi berarti Polda mempermainkan hukum dengan menerima imbalan. Komentar selanjutnya dari Asmer mengatakan Andi Aswan turut berbohong untuk menutupi kebohongan Jokowi dapat dipidana. Komentar selanjutnya dari Munik Sari mengatakan mantap Pak Jaksa, harus tegas adili Jokowi, kalau salah harus ditindak tegas. Komentar selanjutnya dari Pak Nairi mengatakan hanya orang satu mengalahkan satu negara, kasus ini sangat memalukan. Kalau kasus ini tidak segera diselesaikan, negara ini akan hancur. Jokowi dan termul-termulnya harus segera dijebloskan ke penjara. Komentar selanjutnya dari Nganimi Timin mengatakan preman itu selama 10 tahun praktek preman masuk di istana, bolok, BBM, pupuk semua praktek pranmas Allah sapere di UGM innalillahi. Supriya Distrips mengatakan mantap tak Pak, kunjung kejujuran dan keadilan, insya Allah negara ini bisa balik, jangan semua membela pembohong. Komentar selanjutnya dari Rizka mengatakan Assalamualaikum, mantap Pak Hakim, seluruh rakyat mendukung. Komentar selanjutnya dari Tumini mengatakan mulut Ansyaswan mengatakan bicara mulutnya tidak baik, pembohong. Komentar selanjutnya dari Reza Forum mengatakan janganlah undang di atas kertas, kita hidup harus jujur dan benar, itulah konstitusi agar selamat dunia dan akhirat saudaraku. Komentar selanjutnya dari Hensuhendi mengatakan Tuhan amat murka bila kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Komentar selanjutnya dari Sudirga Handangat mengatakan semoga Pak Hakim selalu sehat sebagai wakil Tuhan Allah SWT, juga semoga cepat karirnya menjadi Hakim Agung. Komentar selanjutnya dari Kre mengatakan Pak Andi Azwan mati-matian membela Pak Jokowi karena sogokan puluhan hingga ratusan juta. Jadi jangan heran Pak Andi Azwan membela Pak Jokowi cara mati-matian. Komentar selanjutnya dari Amar Tamir mengatakan kebohongan sekali dua kali tiga pasti aman aja, tapi jika keseringan bohongnya pasti ketahuan. Komentar selanjutnya dari Darius Gule mengatakan saya masyarakat sangat merindukan saya sejak kasus Ijazah Jokowi ini. Komentar selanjutnya dari Din mengatakan mantep Pak Hakim jujur, ini yang didam-idamkan rakyat terus Pak, lihat kan kejujuran, mantap. Komentar selanjutnya dari Yono Hadi mengatakan Andi Azwan kapok loh, ngotot-ngotot gak bisa membedakan ijazah asli atau palsu. Komentar selanjutnya dari Awen mengatakan itu termul, tangkap saja Pak Andi Aswam, itu mulut ember, itu tangkap dan penjara paksa, proses dia. Komentar selanjutnya dari Jalalus Sayuti mengatakan ongko palinter tapi barodo mata mening anu, sekolah SD enggak, kalau hitam-hitam, kalau merah jangan omon well. Komentar selanjutnya dari pengamat kelas Krotas mengatakan ijazah gak tuntas, emang apa kesulitannya saya? Pengamat kelas kontrak ini soal remeh-remeh tapi dibikin ruwet, contoh Bapak Bebetri itu berani ditembak kepalanya, kalau aku potong kaki beraninya, masalah ijazahnya kayak ini bisa yang bela banyak, soalnya uangnya nggak bisa dimakan orang sejawa selama 5 tahun karena yang korupsi setor semua ini menurut kelas kontrak yang kena sujujek. Komentar selanjutnya dari Suhartatik mengatakan
Hebat, itulah hakim yang jujur, takut dengan Allah. Yang terdakwa itu Jokowi yang gak bersalah maju mewakili kesalahan Jokowi. Aneh dan ajaib, yang punya salah sembunyi, yang gak punya salah membela. Kesalahan dijadikan benar, hukum amburadul. Komentar selanjutnya dari Wendiaman mengatakan, Termul semoga pada sadar ya, jangan sampai urat malunya udah pada putus. Tim BPA Suryo cari kebenaran buat rakyatnya, biar yang pada kuliah, biar ijazah asli, jangan palsu, dosa besar bohong. Teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.